Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Akan teteh semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat mengikuti acara khataman kita pada malam hari ini. Nah, kemudian salat dan salam juga kita kirimkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman akan teteh yang udah nyempetin hadir di acara khataman kita malam hari ini. Mungkin kalau ada temennya juga nih yang mau ikut, kayaknya boleh diingetin, boleh diajak juga buat ikutan. Jadi acara pada malam ini, jadi kita udah setelah membaca bagian masing-masing, terus kita bakalan doa sama-sama yang akan dipimpin oleh Kang Haji nanti. Nah, mungkin teman-teman udah siap semua ya, mudah-mudahan. Nah, mungkin langsung aja ya kepada Kang Haji, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Jelas kan, alhamdulillah. Ya baik teman-teman, pada malam hari ini ya kita sudah khataman bersama dengan hancanya masing-masing. Ya semoga dengan dengan khataman ini ya menjadi awal keberkahan bagi kita gitu ya, bagi kepengurusan revival khususnya gitu ya, dan umumnya untuk keberkahan semua dakwah gitu ya di UPI. Tidak hanya di UPI, dan mudah-mudahan semoga keberkahannya bisa melebar ke semua lembaga-lembaga dakwah di Indonesia gitu ya, dan dunia insya Allah, semoga ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya izinkan gitu ya membacakan doa khatmil Quran dan dilanjutkan dengan doa khusus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan kita gitu ya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirni min ma nasit wa 'allimni min ma jahilt warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan fan-nahar waj'alhu li hujjah ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil maut rahatan li min kulli syarr. Allahumma ja'al khair umri akhirah wa khair amali khawatimah wa khair ayyami yawmal qaka fi. Allahumma inni as'aluka 'ishatan haniyatan wa mitah sawiyatan wa maradda ghairu mukhzi wa la fadih. Allahumma inni as'aluka khairul malati wa khairul du'a wa khairul najah wa khairul ilm wa khairul amal wa khairul thawab wa khairul hayah
وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي فاغفر خطيئتي وأسألك الأولى من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلام تسليما كثيرا. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami kepengurusan UKDM hanyalah bisa berusaha mencapai ridho Engkau ya Allah. Semoga dengan ikhtiar kami yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini, mudah-mudahan Engkau berkahkan kepada kami. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Bagi teman-teman di UKDM, di kepengurusan Revival yang sedang kurang sehat, sedang sakit, mudah-mudahan Allah ridhoi, semoga bisa sehat kembali dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan juga kepengurusan Revival UKDM. Buat teman-teman yang sedang terkendala dengan finansialnya, mudah-mudahan Allah beri jalan keluar. Buat teman-teman yang sedang dalam keadaan baik finansialnya, mudah-mudahan Allah berkahkan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Buat teman-teman, ya Rob, semoga akademik teman-teman Revival UKDM Engkau perbaiki, Engkau beri kemudahan ya Rob. Ya Rob, tolong berilah kemudahan pada kami dalam mengemban semua amanah organisasi, dimanapun itu, baik di UKDM, di himpunan, di fakultas maupun di luar UPI, tolong berkahkan kami. Ya Rob, ya Rahman Tuhanku. Tolong perbaiki semua hubungan kerabat-kerabat kami, dengan keluarga-keluarga kami, dengan teman-teman kami, dengan sahabat-sahabat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang menyatukan semua hati-hati kami, ya Rob. Ya Rob, ya Rahman Tuhanku.
yang sedang mencari kerja. Mudah-mudahan Engkau beri kemudahan. Mudah-mudahan Engkau beri rezeki yang baik buat yang sedang istiqomah di jalan Allah yang baru berhijrah. Mudah-mudahan Allah kuatkan. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita takdirkan di akhirat kelak bisa bersama-sama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini bisa menjadi malam yang berkah, malam yang bisa menjadi wasilah kebaikan buat kita dunia dan juga di akhiratnya. Amin. Mangga, saya kembalikan lagi pada MC. Terima kasih Kang Haji. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga yang kita doakan, yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Buat teman-teman, selanjutnya kita juga ada sedikit nih bisa kita dengarkan sharing hikmah dari Teh Nada. Kepada Teh Nada boleh dipersilakan. Enggak. Siap sebentar ya. Teh Nada siap Teh? Si Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ganggu Ahi. Aduh. Kita bertiga. Tolong kita kan. Aduh, mohon maaf nih ya. Aduh. Ada Iqbal sama Alif nih. Aduh. Oh ya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik. Wah, buat teman yang masuk Assalamualaikum. lainnya. Gak di mute sama MC. Sehat komandan. Sehat semuanya. Kapan mau silaturahmi ke Muhajirin? Kapan mau silaturahmi ke Bandung? Itu kosan. Mohon maaf ya, di unmute dulu. Di mute dulu. Teman-teman semua, sesuai yang tadi Irfan katakan, BTW sebelumnya jelas nggak? Jelas sebenarnya Teh. Jawab. Oke. Bentar. Nah, seperti yang tadi Kang Irfan katakan, sekarang itu sharing session ya. Karena tadi di mute itu mau ngebuka dulu. Sekarang teman-teman semua boleh nge-unmute mikrofonnya. Silakan di-unmute dulu.
Dir. Oi. Sip. Oke teman-teman. Teh Nadine juga nih kayaknya sedang masalah jaringan. Mungkin dari Akang Teteh lainnya ada yang mau sharing hikmah atau pembelajaran gitu untuk atau dari senior-senior kita juga boleh. Boleh, aku Man, Coach Alif, Iqbal. Kayaknya dari senior kita dulu nih ya, kita serahin untuk bagi-bagi ilmunya buat adik-adiknya nih kayaknya. Ada Kang Alif. Siapa Kang? Boleh kamu dong Kang sharing hikmahnya ke kita-kita junior-juniornya. Ada Kang Alif, mangga Kang. Mungkin tentang sharing di UKDM udah berapa lama atau hikmah apa yang didapat, terus harapan buat UKDM ke depannya nih Kang. Ya Kang Alifnya. Kita mulai dari Kang Wahyu dulu aja deh, Kang Ngaji. Boleh Kang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ya teman-teman. Hikmah setelah setengah kepengurusan ini mungkin ya, dan di awal kepengurusan ini ya. Kalau hikmah sih pasti banyak ya teman-teman. Bahwasanya rezeki dikelilingi orang-orang soleh itu rezeki yang langka. Dan mudah-mudahan ya bisa terus memacu kita gitu. Bahwasanya kegiatan UKDM itu ya jangan sampai hanya dinikmati oleh orang luar aja, tapi teman-teman pun selaku yang melaksanakan harus menikmatinya, harus mendapatkan manfaatnya. Dan mungkin harapannya gitu ya, harapannya dengan momentum awal hijriah ini gitu ya, isinya momentum kebangkitan kita. Kebangkitan bukan dalam arti kebangkitan dari mati jadi hidup gitu ya, itu beda lagi. Tapi kebangkitan ketika 1 tahun kemarin bisa introspeksi kita sudah melaksanakan apa saja, karya apa saja yang sudah kita torehkan gitu ya, terus manfaat apa aja yang sudah kita torehkan,
baik untuk yang paling dekat gitu ya, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, dan juga untuk kampus dan untuk negeri kita gitu. Ini jadi muhasabah bersama. Bisa diperbaiki lagi life plan-nya, mungkin akan lebih digencarkan lagi gitu. Seperti halnya gitu ya, kata salah satu guru saya gitu ya. Ketika engkau berat atau bukan berat ya, keras gitu ya, keras terhadap diri sendiri, maka dunia akan lunak kepadamu. Tapi kalau kau lunak pada dirimu sendiri, maka dunia akan keras kepadamu. Ya, ini teman-teman bisa pilih sendiri gitu ya, mau seperti apa. Dan juga ya, benar ya teman-teman, ketika di kepengurusan ini ya, kesalahan dalam program kerja itu biasa lah. Cuman apa yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan itu, dan mudah-mudahan ya yang paling penting gitu ya, innamal a'malu binniyat, jangan lupa tentang niatnya, niat lillahi ta'ala. Karena kan salah satu ulama kan ya, ulama besar, bahwasanya keimanan itu kan ada 3 gitu ya, di hati, perbuatan, dan perkataan kan. Maka niat ini sangat berperan penting, sepertiga dari keimanan. Nah, teman-teman lebih semangat lah istilahnya ke depannya, memperbaiki kalau misalkan di tahun kemarin ternyata masih ada kekurangan, baik dalam skill pribadi gitu ya, maupun dalam interaksi kita kepada orang lain. Toh dakwah itu ya istilahnya seni dalam bernegosiasi atau seni dalam berbicara kayak gitu. Bagaimana kita bisa mengajak yang lain gitu ya, tanpa adanya keterpaksaan atau misalkan adanya diskriminasi. Mengajak senatural mungkin lah gitu istilahnya. Ya tujuannya buat apa? Buat ya untuk bahagia bersama kan gitu. Itu apa yang ingin saya sampaikan, dan selebihnya terima kasih sekali ya buat teman-teman di kepengurusan ini gitu yang sudah istiqomah gitu ya dari awal sampai akhir, dan ya udah setengah tahun lah kita bersama. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran yang baik, dan semua yang buruk dari saya tolong jauhkan dia, dan kebaikan hanyalah dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Kang Haji. Buat teman-teman juga, kalau ada yang mau di-sharing atau mau dibagikan, atau ada yang mau ditanya nih, mumpung kita juga ada senior-senior kita, ada Kang Haji juga, ada teman-teman yang lainnya, enggak silakan aja ya. Mungkin selanjutnya boleh nih kita dengerin dulu hikmah atau sepatah kata dari Kang Andre nih. Kayak Kang Andre. Wah, kok ke saya ini? Ya nih Kang, sebelum kita alihkan ke Coach Alifnya, ke Kang Alif. Coach Alif. Iya. Bentar ya. Oke. Belum siap ini. Kita dadakan semua biar memacu adrenalin nih Kang. Apa ya? Tidak lanjut dulu. Nanti buat senior-senior kita juga kita mintain ya, karena ini banyak request nih dari teman-teman semua buat denger sepatah kata atau hikmah-hikmah sharing-sharing dari senior-senior ini. Oke, silahkan Andre nanti ya, siap-siap ya Kang. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja ini, Irfan? Sharing aja ya. Sharing Iya. hikmah Andre selama ikut SSG ikut LDK. Selama di Palembang gimana rasa pempeknya? Nah, boleh apa aja nih Kang? Ya, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Kayak mungkin pengalaman di UKDM nih Kang, terus hikmah yang didapat, terus harapan buat UKDM ke depannya gitu. Bercerita tentang ini ya, hijrah kita alhamdulillah ya dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di tahun yang baru, semangat yang baru. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam jalan dakwah ini dan selalu dibimbing sama Allah. Nah, bercerita tentang hijrah, jadi ada pengalaman Andre saat berhijrah itu ya, gak soleh betul-betul gini kan. Jadi ada perjalanan gitu sebelum Andre mengikuti kegiatan-kegiatan seperti LDK UKDM dan beberapa kegiatan di instansi lainnya. Jadi ketika Andre ingin berhijrah itu belum kepikiran buat mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ada kajian, seperti tilawah, seperti kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Jadi kegiatan Andre di sini itu seperti kegiatan yang Andre sukai. Jadi Andre kan alhamdulillah suka hobi berolahraga gitu ya. Tapi ya sekedarnya aja. Olahraga gitu kan. Nggak ingat waktu. Jadi ketika pulang ya istirahat, tidur. Waktu azan lewat. Astagfirullah. Nah, jadi ya sekadarnya aja selama berkegiatan itu. Nah, alhamdulillah Allah takdirkan Andre untuk menjadi lebih baik mungkin ya. Allah masih baik. Nah, jadi alhamdulillah Andre itu keterima di UPI dan alhamdulillah jalannya untuk menuntut ilmu agama diberikan kemudahan, dikuatkan hatinya, dilapangkan hatinya. Jadi ya alhamdulillah ini Andre bersyukur banget kan Allah tuh masih baik. Terus bersyukur juga sama Mama karena ya berkat Mama lah Andre bisa sejauh ini. Ini nggak apa-apa ya Irfan ya. Bercerita. Apa aja ini. Kita sharing-sharing. Sampai jam berapa nih? Sampai jam. Gantian yang lain dong. Lanjut ya. Iya boleh Kang. Jamal. Astagfirullah. Ya jadi Jadi nggak mulus banget gitu ketika Andre berhijrah tuh. Jadi ya gitu olahraga ya fokus ke olahraga gitu kan. Apalagi dengan tidak pahamnya dengan agama gitu kan. Jadi ini tuh maha baik Allah masih sayang sama hambanya, masih ingin hambanya mendapatkan pahala yang banyak gitu kan. Jadi ketika Andre di Bandung ya Andre berusaha lah buat bersaing gitu kan, buat bersaing sama orang-orang soleh yang lainnya gitu kan, harus bisa Andre menempatkan diri. Nah jadi ya alhamdulillah di sini wadah bagi Andre lah, kita di sini bareng-bareng belajarnya karena semua orang itu butuh wadah untuk memperbaiki dirinya, karena kalau sendirian itu susah. Apalagi ya kita di lingkungan yang awam tentang agama gitu kan. Jadi bersyukurlah ketika kita bersatu, mungkin ketika kita aktif berkegiatan, jadi manfaatkan gitu saat kita berkumpul, saat kita menyatukan ukhuwah gitu kan. Jadi kalau kita kita di rumah gini kan, ini ajang upgrade diri, ini untuk diri kita sendiri sebenarnya. Nanti diimplementasikan ke masyarakat gitu. Jadi ya Andre bersyukur terus ya lancar-lancarnya
berdakwah gitu kan. Jadi Andre tuh berpikir, wah olahraga bisa nih dijadikan ladang amal, ladang pahala gitu kan. Dengan niatkan untuk berdakwah, niatkan lillah, kan hanya untuk Allah. Ya sudah, mulai kegiatan praktek gitu kan, teori di prodi, walaupun ya masih belajar ya. Jadi tetap Andre niatkan untuk Allah gitu kan. Ya apa yang orang lihat itu berarti itulah yang Andre lakukan untuk Allah yang baiknya gitu kan. Ya alhamdulillah Allah maha baik gitu kan. Jadi Andre setiap olahraga itu kadang ya bikin orang tertawa gitu, orang dibikin lelucon tuh. Jadi ikut bahagia juga sih. Mulai berpikir kan, inilah hikmahnya. Mulai berpikir ya, jadi di kegiatan, di setiap aktivitas nggak ada yang sia-sia gitu. Apalagi ada pengalaman juga kan di Darut Tauhid. Masya Allah pokoknya. Baik Allah, ya terus ingat Allah gitu. Untuk teman-teman juga ya berharap tetap di lingkungan yang orang-orangnya yang ingin maju, jangan banyak yang toksik gitu. Yang banyak toksiknya ya udah kita keluar, karena kalau toksik itu susah, apalagi di lingkungan yang awam tentang agama. Tapi di sana sih ladang pahala buat kita, buat menguatkan hati kita lagi. Jadi tetaplah luruskan niat, tetap istiqomah dalam jalan dakwah, niatkan lillah. Apalagi ya, udah ya. Jadi ini proses belajar, mohon doanya juga buat teman-teman ya, doakan Andre ya tetap mengupgrade diri, terus ya bersaing sama orang-orang soleh lainnya ya. Andre inginlah membahagiakan kedua orang tua pastinya kan, karena Andre ya inginlah mama tuh bangga gitu kan dengan doanya gitu, karena anaknya alhamdulillah insya Allah soleh ya gitu teman-teman. Jadi ini nggak muluk-muluk Andre langsung soleh gitu kan. Jadi ini proses hijrah, jadi dari awal dari hobi berolahraga tadi kan. Jadi ini ladang amal, Andre pikir ladang pahala sebenarnya kalau diniatkan lillah. Tapi jarang orang tahu kan. Kalau olahraga ya olahraga aja. Buktikan bahwa diri kuat, hebat. Ya membuktikan kalau stamina-nya kuat. Nah, di sini tuh ya Andre berpikir kalau bukan karena Allah ya kita nggak bisa apa-apa, mau badan sekuat apapun, tinggi, besar. Jadi kata guru kami ya, kalau Allah cabut nikmat hidupnya ya jadi percuma. Badan udah besar, tinggi, tapi Allah cabut nikmatnya, kakinya keselio, udah nggak bisa main olahraga lagi, nggak bisa main lari-lari lagi. Jadi tetap bersyukur, jadi tetap ambil hikmah. Nah, itu ya mungkin ya. Ini proses hijrah, melihat ya alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di tahun baru Islam yang mendatang ini. Ya mohon doanya kita sama-sama makan, karena sebaik-baik umat muslim itu selemah-lemah iman adalah saling mendoakan. Mungkin itu saja dari Andre, kita saling menguatkan ya, terus berbagi hikmah, terus banyak mendapatkan pelajaran. Jadi di setiap kegiatan, setiap aktivitas teman-teman itu nggak ada yang sia-sia, pasti ada hikmah, ada pelajaran yang akan didapat kalau teman-teman pandai mengambilnya. Terus ya semangat terus tilawah,
dakwanya. Barakallah. Dah. Terima kasih banyak, Kang. Mantap. Banyak banget nih kita dapat ilmunya juga. Iya, nih, sama-sama. sharing. Ngomong dari tadi. Ini kaget. Tadi lagi rebahan. Ya, ini Kang, ini Di depan. acaranya temanya senam jantung nih. Mantap. Semangat. Emang mendadak, serba mendadak. Ini buat teman-teman yang lainnya juga Iya, diingetin siap. lagi ya, buat yang belum menyelesaikan bacaan Qur'annya untuk target kita yang itu boleh sambil ikut sambil diselesaikan target kita. Nah, ini kita kayaknya nggak sabar nih buat senior kita nih dengerin kata-kata senior kita. Boleh dong nih Kang Alif, Kang Iqbal, Kang Lukman. Kayaknya banyak yang pengen disampaikan. Atau teman-teman pada nunggu juga nih, banyak yang request buat Kang Alif, Kang Lukman, Kang Iqbal. Boleh dong Kang di-sharing pengalamannya, ilmunya, dan lain-lainnya. Makasih Syekh Alif. Lukman dong. Van, Lukman. Alif. Ini Coach Andre kan. Habis itu Coach Andre, Coach Alif ya kan. Oh iya. Coach Alif nanti baru Coach Lukman Asidki. Nah, Lukman yang ini Merandi. Belum kompak. Jimmy tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, Syekh. wabarakatuh. Sekali lagi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam tadi diberikan jodoh yang terbaik. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini tentang pembahasan apa ya? Sharing tentang hijrah. Ya Kang, boleh. Oke. Sharing ya, sharing. Pak SN. Bapak dosen. Jadi pengalaman saya selama berada di KDM ya, mungkin sekarang jadi alumni ya. Apakah termasuk alumni belum ya? Emang ada alumni? Jadi begini ya teman-teman. Sebelumnya saya terima kasih kepada kalian, jazakumullah khairan katsira, kepada UKDM yang telah mengajak saya mengarungi samudra berdakwah ya. Kita ibarat Banyak ilmu yang dapat saya pelajari, banyak bahkan masalah ukhuwah itu masih terekat gitu dalam hati saya. Bahkan sekarang masih sedih gitu. Kapan sih bisa kumpul lagi? asik. Asa kaduhung nggak ikut lagi. Kang. Jadi bagi kalian yang ternyata benar gitu ya, penyesalan itu ada di akhir gitu. Asik. Jadi ya sekarang kita untuk kedepannya gitu ya, jangan mencoba-coba untuk lepas dari saudara kita gitu ya. Ketika kita dalam lingkaran kebaikan, teruslah istiqomah di dalamnya, jangan mencoba untuk lepas gitu. Karena kalau udah lepas, berat gitu ya. Kamu gak akan kuat, biar aku aja. Begitu. Karena kan dalam kaidah bahasa Arab kan khairul ashabi may yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan ke dalam kebaikan. Ternyata ketika saya lepas dari UKDM, kok gak ada ya yang ngingetin saya gitu. Kok gak ada ya? Asa rindu gitu. Mana sih gitu ya? Rindu banget, serius ini wallahi ya. Masya Allah, Syekh. Curhat dong, Mbak. Gitu ya. Ternyata benar gitu ketika magnetnya gitu, ketika dalam kebaikan saling menguatkan kan magnet gitu. Tapi kalau udah lepas susah gitu ya. Nah, begitu. Jadi mau anti untuk bertanya ya,
tetaplah berpegang teguh, united we stand, divided we fall gitu. Artinya apa sih? Bersatu kita teguh, bersama kita kawin lagi. Begitu teman-teman, barakallahu fikum. Mungkin yang dapat saya bagi-bagi. Ingat ya, ketika dalam kebaikan tetap jangan mencoba-coba untuk lepas darinya. Oke? Mantap. Atur nuhun. Kayaknya yang lainnya juga gitu. Kayak Kang Iqbal, Kang Lukman juga mau ada yang disampaikan ya? Yo, yang siap aja. Irfan yang siap aja. Jangan kita tunjuk, yang siap aja. Teman-teman, ini maaf nih pakai batik tadi dari kondangan ya. Kondangan sekarang kita dari bertiga sama Khalif dan Iqbal. Nah, jalan hijrah ya teman-teman. Sebenarnya kalau cerita aku mungkin hijrah itu apa ya, mungkin karena saya ini SD SMP itu SDIT terus pesantren terus SMA-nya juga ya rohis dan sebagainya, jadi mungkin hijrahnya nggak begitu asing ya, cuma ada beberapa yang bagi aku kena nih teman. Jadi aku yang dari misalkan aku waktu SMP itu apa ya, orangnya itu apa sama syariat gitu. Jadi melihat yang lain itu saling menyalahkan dia dan bahkan lebih pada menyalahkan golongan lain, menyalahkan ormas lain, soalnya ekstremis gitu. Saking bid'ah tuh itu apa yang memisahkan dan sebagainya. Itu aku pas SMP gitu. Terus SMA aku belajar rohis dan sebagainya. Terus juga aku juga pernah hijrah ke yang ini juga apa mentogutkan ya pokoknya yang bukan berdasarkan Islam gitu ya. Gokil gokil banget. Pernah melakukan hal itu kayak pernah jadi menyalahkan besar gitu ya, pernah mengkafirkan bahkan orang-orang yang aktif di politik dan sebagainya gitu, aktif di politik dan sebagainya gitu. Terus juga dan kemudian aku gitu ya teman-teman ya ke tempat yang di akhir SMA kelas 3, kelas 2, kelas 3 pun juga di kuliah gitu ya, aku pun hijrah ke yang memandang bahwasanya Islam ini syumul gitu ya, Islam ini menyeluruh, Islam ini saling memegang teguh persatuan dan perbaikan umat gitu ya. Juga pokoknya begitulah, Islam ini menyeluruh, memegang teguh perbaikan dan sebagainya teman-teman ya. Maka yang ingin aku sampaikan sebenarnya kita ini hijrah tidak hanya sebatas pada lebih baik begitu, tetapi juga lebih tepat teman-teman ya. Juga hijrah ini kan sejatinya lebih baik dan juga semoga jalan itu memang hijrah ke jalan yang shiratal mustaqim gitu. Nah, dan juga teman-teman mungkin aku ingin membagi insight ya teman-teman ya, bahwasanya peristiwa hijrah gitu ya, mengapa kemudian dijadikan oleh Umar radhiyallahu an itu sebagai momentum untuk dihitungnya tahun hijrah gitu ya. Karena hijrah ini tidak sebatas jadi lebih baik begitu ya. Bahkan hijrah ini menjadi momentum Islam ini sampai tersebar gitu. Hijrah ini hijrah ini menjadi momentum ya teman-teman. Momentum bahkan sampai kita mungkin kalau nggak hijrah gitu ya, mungkin kalau sahabat yang nggak hijrah geprek ya. Karena apa?
tong ngeganggu. Nah, jadi hijrah ini menjadi momentum ya teman-teman ya. Momentum, bahkan kalau nggak hijrah gitu ya, mungkin di kita yang di Indonesia gitu ya tidak bisa merasakan Indonesia Islam gitu. Dan bahkan Rasulullah itu hijrah itu nggak memang tidak asal hijrah saja, tapi merancang rencananya gitu, merancang apa Pak, bahasanya Pak, merancang rekayasa sosialnya dan sebagainya begitu, merancang melihat memperhatikan kondisi politik Taif, memperhatikan kondisi politik Madinah dan sebagainya gitu. Jadi ya hijrah itu memang tidak hanya asal-asalan hijrah lebih baik, tapi memang hijrah lebih baik dan juga hijrah lebih tepat gitu. Oke, sekarang jadi ini teman-teman ya. Mari kita perdalam lagi nih insight hijrah gitu ya. Bahkan juga mungkin kalau ekstrim gitu ya, bahkan SMK Karoseri ya teman-teman ya, pendiri NII itu menggunakan konsep hijrah gitu ya. Enggak, Karoseri ya, bahkan teman-teman ya, menggunakan konsep hijrah untuk kemudian menggerakkan massa yang sangat besar gitu. Makanya Karoseri ini saat Soekarno dan Hatta itu pindah ke Yogyakarta, terus adanya kekosongan Jawa Barat gitu ya. Bahkan Karoseri itu NII itu menjadi tombak untuk agar kemudian tidak adanya jajah gitu. Saat kekosongan di Jawa Barat, di Jakarta. Mungkin itu konsep yang ekstrim gitu ya. NII. Cuman hijrah ini menjadi insight yang sangat besar gitu untuk kemudian perubahan umat Islam. Dan juga ini hijrah tidak hanya kepada yang lebih baik gitu ya, tetapi juga yang lebih tepat. Tapi itu hijrah namanya mau haji. Nah, ini juga sekarang ini penipuan nih. Dia kalau sibuk nih kenapa jadi harus cepat-cepat kayak. Parah banget gila kagak sibuk. Ini halo, siapa aja ini yang ada? Haji, panas banget apa teman? Iya, lanjut. Langsung Kang. Sobatnya sobat senja, Pak. Sobat senja siapa tuh? Ini banyak banget yang hadir partisipan. Sekarang 14 orang ya. Udah habis. Ya, itu ya teman-teman. Ini ngomongin apa sih, Lip? Sharing. Nah, intinya teman-teman yang udah di UKDM, tolong berkarya lebih baik dan berkarya lebih banyak, karena hidup kita itu cuma dari sekian puluh juta tahun, bahkan kalau misalkan dalam konstelasi itu umur ya umur semesta kita itu bermiliar-miliar tahun. Cuman kita dikasih waktu cuma berapa ya, 60 tahun ya, 0,00% lah dari apa yang memang sudah semesta ini lakukan. Maka berkaryalah untuk memanjangkan umur kalian, karena Nabi Muhammad SAW pun sampai hari ini ya itu masih kerasa gitu perjuangannya, masih kerasa apa yang dia perjuangkan, bahkan dari nabi-nabi sebelumnya, dan itulah yang memang memperpanjang umur kita. Dan juga setelah teman-teman berhijrah itu esensinya adalah berkarya dimanapun ya, di masjid, di kampus, di daerah, di masyarakat dan sebagainya, supaya Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Masya Allah. Mantap. Mangga dari penutup. Mantap, ini ada penutup dari Syahlim. Ada katanya ada. Soalnya dia kalau udah merah, udah kalau panas biasanya mati kameranya. Ngeleknya. Mulai Enggak ada di dalam ada di mana? Ya, enggak ada. Matiin lah. Bisa ya. Tapi jangan kayak gini. Kita ngelek aja. Ya Allah,
ngelek bal dia ayat ini closing statement ya. Ayo, boleh Kang. Apanya closing statement ya. Kita ingatkan lagi kan tidak Al-Quran, hadis itu kan pedoman hidup. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar kalam, sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah bercerai-berai. Satu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah dan berpisahnya karena Allah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kami sampaikan. Tetap semangat, merdeka, Allahu Akbar. Mantap. Allahu Akbar. Mantap, terima kasih Kang semuanya. Wah, mantap nih buat Kang semuanya. Udah senior kita yang udah berbagi hikmah dan pengalamannya. Makasih banyak ya. Oh iya nih, mungkin terakhir nih, Van ada juga pertanyaan nih mungkin dari Van buat senior-seniornya untuk berbagi terakhir pengalamannya. Mau nanya, jadi mungkin sering nggak sih, ini Anto Irfan yang salah atau gimana, jadi sering nih kalau kita kan udah ada masuk di lembaga dakwah nih, tapi kadang suka ada timbul perasaan kalau kita, misalnya ada acara nih di UKDM, kita mau nge-share posternya setidaknya mau ke grup kelas atau grup angkatan, tapi suka ada rasa minder gitu, rasa ini di-share nggak ya atau enggak gitu, karena kan pengen sih nge-share gitu, tapi selalu ada yang buat nahan-nahan gitu, kayak gitu. Tapi kadang ada juga yang bisa lah share aja, cuman kadang-kadang lebih seringnya suka kayak gitu, kadang kita atau bahkan lebih parahnya lagi suka kalau kita Evan betah nih sebenarnya kita di UKDM, udah seneng, udah banyak pengalaman, dapat ilmu. Cuman kadang-kadang kalau kita ditanya atau orang-orang tahu kalau kita ini juga merupakan anak UKDM nih ternyata. Nah, jadi suka nggak mau deh orang tahu kalau kita ini anak UKDM gitu. Walaupun banyak sebenarnya yang bisa manfaat yang bisa didapat gitu. Suka ada perasaan kayak gitu. Itu nggak tahu Irfan aja atau banyak juga nih. Kayaknya sih banyak kalau dari teman-teman yang masih yang PT35 mungkin atau gimana yang masih awal-awal. Jadi mungkin dari akang-akangnya atau teteh-tetehnya boleh berbagi pengalaman atau ada masukan nih, ada masukan nggak? Kan sering gitu ya, kayak perasaan kita mau share tapi wah takut gimana, atau karena perbuatan kita belum sempurna dengan apa yang kita share gitu. Boleh banget Kang Teteh yang mau bantu jawab nih, boleh banget. Ayo dong dari PT35-nya nih, diem-diem aja. Ayo Van, panggil temannya. Siapa tuh? Ahmad semua ya? Iya kayaknya Kang. Belum banyak kenal juga sih Kang, karena corona ini kan ya jadi kurang banyak berinteraksi. Untuk senior mungkin nih biasanya yang udah atau ngalamin juga dulu nih Kang Tetehnya. Wah, malu nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi teteh siapa? Terkait rasa minder kan ya.
Iya, iya teh. Itu teh siapa ya? Nggak kelihatan. Nada. Oh, teh nada. Oh, enggak teh nada. Ah, masalah jaringan nih kayaknya teman-teman. Ada suaranya Ivan. Oh, teh, suaranya putus-putus ya teh. Karena suaranya putus-putus, aku rasa yang lain lebih menjawab Lukman Evok atau Andre yang circle-nya di EVOK tuh kayak gimana, akan jadi contoh banget tuh. Silakan. Ayo Man. Siapa nih? Ya udah ya. Andre aja dulu ya. Boleh Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau perihal menyebarkan gitu ya, menyebarkan tentang kegiatan-kegiatan kajian kayak gitu ya di wilayah di wilayah UPI di EPO kan ya, awal-awal minder karena ya karena tadi kan teman-temannya ya biasa aja gitu dengan keadaan yang berbau dengan agama gitu kan ya, nggak semua tapi kan nggak semua ya. Nah, kenapa minder? Karena ya sadar kan, karena takut dibilang so alim lah, so soleh lah kan, karena kita di Epok gitu kan, di Epok juga kita ya biasa aja gitu kan, antara laki-laki dan perempuan juga ya mengobrolnya biasa gitu kan. Nah, tapi ya kesini ya alhamdulillah Allah beri kekuatan, Allah lapangkan hati saya tuh kan, hati Andre kan ya insya Allah bisa, karena Andre ya basicnya olahraga dan niatnya ya karena lillah, karena Allah. Alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan kerohanian seperti itu di Epok ya, dengan cara Andre berbau, dengan cara Andre membawakan pesan-pesan ke teman-teman ya, alhamdulillah belum ada selama ini yang berbenturan seperti itu kan, yang bertentangan, walaupun ada kan, tapi ya itu berjalan bertahap gitu, bertahap dengan teman-teman yang alhamdulillah soleh juga, dengan Lukman, dengan yang lainnya juga kan, alhamdulillah. Jadi kami tuh di Epok ya alhamdulillah dijadikan ladang pahala untuk berdakwah gitu kan. Jadi untuk yang menyebarkan pamflet seperti itu, menyebarkan kebaikan atau istilahnya berdakwah di ranah EPOK, di ranah UPI khususnya ya. Jadi kalau melihat keadaan sekarang itu ya udah plong aja gitu, dengan hati yang lapang gitu. Kalau orang nggak nerima ya udah kita nggak bawa perasaan gitu kan, kita terima aja. Kalau nerima ya syukur alhamdulillah. Kadang juga malah lebih banyak yang nerima kalau pengalaman dari Andre. Ya Andre ajakin gitu kan, ketika ada buka bersama di Al Furqon, di Darut Tauhid ya alhamdulillah, walaupun ya niat mereka itu ya buat takjil tadi, tapi alhamdulillah dengan dengan ajakan dari kami ya, mereka menerima tawaran dari kami itu perlahan-lahan untuk memasuki ranah dakwah yang kami alami gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang di di UPI, di jurusan manapun ya, lakukan basic teman-teman di mana kan, di bahasa ya, kalau di bahasa ya lakukan dengan dengan skill bahasa, dengan skill misalkan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, lakukan dengan skillnya, terus ya nanti mereka akan melihat
melihat apa rek kalian gitu kan, dari mana nih, oh mungkin dari sana mereka bisa apa penasaran gitu kan, oh dari pesantren tapi bisa berbaur gitu kan, karena yang dilihat orang itu kan apa kegiatan sosialisasinya gitu kan, karena Islam itu rahmatan lil alamin tadi, seperti yang dibilang Syekh kita tadi. Ya di apa di bisnis ya lakukan dengan cara apa kegiatan bisnis yang sesuai syariat. Terus ya di apa di fakultas di jurusan-jurusan juga niatkan dengan lillahi ta'ala untuk berdakwah tadi. Ya alhamdulillah Irfan, jadi ya seperti itu. Kalau di ranah fakultas kami itu ya masih apa awam banget gitu kan. Jadi Andre juga pernah ngalamin kalau diri ini tuh ya belum pantas lah kan, apalagi baru juga gitu kan, baru paham gitu kan, belum lancar-lancar banget dalam apa berbicara, terus dalam mengajak juga. Jadi ya di sini mulai apa, jadi kita tuh harus banyak mendengar, terus ya apa tetap menjadi, kita ambil contoh lah, tetap menjadi apa gelas yang kosong gitu kan. Kalau kita sedia gelas yang kosong, pasti di mana tempat kita akan terus terisi. Beda halnya dengan yang sudah terisi penuh. Jadi kesian apa ilmunya kemana-mana gitu kan. Jadi tetaplah apa memiliki ilmu tawadu gitu kan. Walaupun kita memang apa nggak meniatkan untuk tawadu, Allah Maha tahu apa yang kita niatkan. Ya jadi ya seperti itu, di mana tempat, di mana kalian belajar, ya tetap berendah hati. Ya dari sanalah mungkin insya Allah ilmu kalian akan diserap, ilmu kalian berkah, dan doakan juga setiap yang mengajar, yang memberi kalian ilmu, doakan guru-gurunya juga. Insya Allah bertambahlah berkah ilmunya. Nah, di sana kalian amalkan ilmu-ilmunya. Sama ada juga ya alhamdulillah ya sedikit banyaknya gitu kan, apa yang Andre rasakan gitu kan, di sini, dari sini ke Bandung itu benar-benar wah gitu, Masya Allah kan beda banget gitu keadaan di sini sama di sana. Karena ya di apa di tanah Jawa itu memang ini apa memang banyak gitu pemuda-pemuda yang sudah paham gitu kan. Beda halnya dengan tanah Sumatera gitu kan, belum terbuka lah wawasannya. Jadi bersyukur kita berada di lingkungan yang didukung oleh para ulama, didukung teman-teman yang soleh. Ya jadi seperti itu Irfan. Saya terus ini. Masya Allah, makasih ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Sebelum kita tutup kayak Kang Haji ada yang mau ditambahin Kang? Menambah jawaban boleh Kang? Ya boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup mungkin ya teman-teman, karena sudah malam juga, mudah-mudahan jadi keberkahan ya pada malam hari ini. Karena dia kalau misalkan kita minder gitu ya, ketika kita anak UKDM yang notabene itu katanya ya gitu ya, amin gitu ya, soleh-soleh gitu ya, kadang terasa minder kalau misalkan kita berjumpa atau misalkan ngobrol dengan yang lain gitu ya. Ya kita istilahnya yang pertama ya gak usah minder dulu. Ya memang gak usah minder gitu. Ya kenapa harus minder gitu ya? Gitu. Kenapa harus minder? Maksudnya tadi kan ya bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin, sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Ya kita bisa ketika kita berkomunikasi ya kita komunikasi dengan sewajarnya. Istilahnya dengan bahasa kaumnya lah, kalau misalkan istilah yang lainnya mah gitu ya. Dan bahasa kaumnya. Jadi kalau misalkan istilahnya kalau misalkan teman-teman ketemu dengan orang Sunda atau misalkan dengan orang Jerman, misalkan teman-teman memaksa dengan bahasa Sunda, ya gak bakal nyambung. Tapi kalau misalkan teman-teman dengan bahasa Jerman lagi ya pasti akan nyambung. Misalnya ya itu untuk sebagai agenda dakwah gitu. Ya kita berbicara dengan sesuai objek kita. Kita menyesuaikan dengan mereka. Ya misalnya ya kita menyesuaikan dengan cara mewarnai dengan hal-hal kebaikan, mengajak dengan kebaikan, dengan cara sendiri. Mungkin Epok punya cara sendiri untuk mengajaknya, ya pasti beda lagi. Ya untuk yang awam-awam gitu ya jangan dulu untuk
istilahnya bahasanya disesuaikan gitu ya. Dengan bahasa gaulnya mungkin ya gak masalah. Ada cara sendiri gitu ya teman-teman. Ya istilahnya yang paling penting gitu ya teman-teman tetap terus berprestasi di fakultasnya atau misalkan di jurusannya. Toh kalau misalkan teman-teman berprestasi ya teman-teman pasti akan dihargai, tidak akan minder atau apapun gitu ya. Apalagi kalau misalkan aktif di organisasi kerohanian gitu ya. Yang notabene-nya ya kalau misalkan kerohanian gitu ya, notabene akan berbanding lurus dengan intelektual biasanya itu. Orangnya bager-bager, pinter biasanya tuh kalau misalkan anak kerohanian tuh. Ya ketika berinteraksi dengan yang misalkan ya dalam tanda kutip misalkan sedikit nakal misalkan ya kita menyesuaikan dengan bahasanya tapi tidak ikut berbaur. Nah gitu ya kita misalkan berbincang seperti biasa aja, mereka manusia sama-sama aja, apalagi kalau misalkan sama Islam gitu ya kita harus saling menghargai seperti itu. Saya jangan mundur aja kayak gitu, tetap semangat gitu ya, dan juga ya istilahnya seni dalam berkomunikasi lah kalau misalkan dakwah tuh. Ya kita saling berlatih. Ya kita tak akan bisa kalau misalkan tanpa berlatih kayak gitu. Kita berlatih berbicara di tempat umum gitu ya. Berlatih dengan berbicara dengan teman kita yang menjadi objek kita gitu ya. Teman sekelas misalkan kayak gitu. Memang nggak dengan bahasanya disesuaikan gitu ya. Pasti akan bahasa yang berbeda antara bahasa dengan sesama kadar dakwah KDM gitu ya dengan yang lainnya, dengan misalkan teman sekelas yang misalkan dalam tanda kutip masih hijrah, kita sesuaikan bahasanya. Nah, itu mungkin. Dan selebihnya tetap semangat karena ketika teman-teman berdakwah gitu ya emang nggak kalau misalkan mau saling bertanya gitu di grup kita ataupun misalkan mau ya jalan-jalan bareng gitu ya dengan tujuan mau tadi mau ngajak mangga aja itu mah. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masih banyak nih Kang Aji, Masya Allah, tabarakallah. Udah mulai kejawab nih pertanyaannya kayaknya.